tolong jangan dimulai dulu ya. Layar saya dibesarin, saya pakai original text soalnya, bukan pakai terjemahan ya. Kak Ica. Nah, saudara-saudari yang terkasih. Saudara-saudari yang terkasih, apabila assalamualaikum dulu. Shalom aleichem, shalom alaikum, shalom hafirim ya karim lekulam. Shalom hafirim ya karim. Saudara-saudari yang terkasih, apabila kita membaca Sefer Shemot Ferek Esrim, Mispar Sutayim, Anohi Adonai Eloheha, Asher Hosyatiha, Me'eret Mishrayim, Mebait Abadim. Kita lihat di dalam tafsir Rasyad, saudara. Ya betul nggak apa yang disembah oleh umat Islam adalah apa yang disembah oleh Musa? Saudara-saudari yang terkasih, ini adalah Yudeo-Arabik. Ya, Benehat Targum tidak akan mampu untuk membaca ini, saudara-saudari yang terkasih. Ya, tafsir Rasyad, Rabi Sa'dia Gaon adalah rabi yang otoritatif di kalangan Yahudi. Apa kata Rabi Yahudi terkait pandangannya terkait Sefer Shemot Ferek Esrim Mispar Sutayim, Anohi Adonai Eloheha, aku ini adalah Allah Tuhan kalian. Nah, ternyata Rabi Sa'dia Gaon menjabarkan bahwa innallaha rabbuka alladzi akhrajtaha min balad Mesir min bait al-ubudiyah. Ini tulisannya Ibrani tetapi pembacaannya adalah Arabik, saudara. Dan ini tidak ada nikutnya. Ini dalam Islam itu Arab gundul. Kalau ini Ibrani gundul, saudara. Di dalam tafsir Rasyad dijelaskan sesungguhnya Allah Tuhanmu. Jelas, saudara. Ya, kenapa orang Yahudi tidak menuhankan manusia? Karena memang Tuhan yang benar itu bukanlah manusia, saudara. Sedangkan Yesus Kristus adalah ciptaan, saudara. Di dalam Wahyu 3 ayat ke-14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi konsensus orang Kristen bahwa Amin di sini adalah mengacu kepada Yesus Kristus, saudara. Ternyata Yesus Kristus adalah ciptaan Allah. Karena di sini saya tidak mau asumsi, kita lihat original teksnya ya. Nah, original teksnya kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 14. Saya bacakan ya. Kaito angelo tes en Laodikia eklesias grafon tade legay ho amin, ho martus, ho pistos, kai aletinos he arketes ketisios tauteo. Ternyata Yesus adalah makhluk ciptaan Tuhan, saudara. Kalau kita mau selamat, saudara, maka sembahlah Allahnya. Ya, jangan menyembah makhluk ini, ciptaan Allah. Dan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat ke-13, di sini sangat jelas, saudara. Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Jadi Yesus itu seorang hamba, seorang budak dari Allah, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah seorang budak Allah, hamba Allah. Jadi yang sembah itu harusnya Allah, bukan Yesus, saudara. Kemudian, saudara, kalau kita berpandangan Yahudi itu, sesembahannya Yahudi itu adalah benar enggak seperti yang disembah Kristen? Kita lihat, saudara. Nah, kalau kita cari Yahudi sholat di masjid, itu mereka pria Yahudi nekat masuk ke masjid untuk sebentar, saya belum selesai. Kak Ica, di mute Kak Ica. Nah, di dalam berita ya saudara, pria Yahudi nekat masuk masjid untuk beribadah. Kenapa? Karena Tuhannya sama, saudara. Saat orang Yahudi ditanya, pilih masuk masjid atau gereja, maka orang Yahudi akan memilih masjid karena Tuhannya sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang Yahudi tidak pernah, saudara, menuhankan manusia, apalagi manusia yang menikah dan manusia yang didoakan, ya, sebagaimana Yesus didoakan, saudara, biar selamat. Ya, saya tunjukkan di dalam bahasa Ibraninya, di dalam Sefer Markon, Ferek, Ashrim, Ve'ehat, Misfar, Tesha, Fahamon Ha'am Shelah, Shehalhu, Levana, Ve'aharab, Kar'u, Hoshana, Leben David. Semoga kiranya kesempatan diberikan kepada anak Daud. Ini juga salah cerita, saudara. Sejak kapan Daud punya anak Yesus? Ini juga salah. Tetapi yang kita entry point di sini adalah Yesus adalah ciptaan makhluk ciptaan yang didoakan supaya selamat. Hoshana leben David. Dor, terimalah kebenaran. Firman Tuhan berdasarkan original teks Ibrani, Yunani, Arabik. Terima kasih. Masih ada waktunya. Masih ada. Jadi kalau Anda berbicara tentang Torah, bagaimana Yahudi memandang sembahan Kristen? Kalau saya mau tunjukkan, saudara, Kristen dipandang oleh orang Yahudi adalah apoda jarah, penyembah berhala. Kenapa? Karena di dalam Torah tidak pernah Musa menyembah Roh Kudus, saudara. Tertulis Roh Kudus aja tidak ada. Makanya saya jamin, saya kasih pulsa 10.000 bagi setiap Kristen yang mampu menunjukkan bahwa Ruach HaKodes tertulis di dalam Torah dan disembah oleh Musa. Dor, terimalah kebenaran, firman Tuhan, saudara-saudari yang terkasih. Oke, terima kasih Bang Nandar untuk penjelasannya. Sekarang kita... Oke.